Cek, 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 tes 1 2. Cek. Cek, cek, cek.
Puji nama Tuhan, selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Boleh berfellowship sejenak Bapak Ibu Saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa mari datang beribadah kepada Tuhan dan bersukacitalah. Mari kita tinggalkan segenap beban permasalahan kita tinggalkan segenap tantangan hidup kita mau bawa hidup kita, hati kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah persiapkan yang terbaik hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami kagum akan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melihat betapa besar dan ajaibnya perbuatan-Mu ya Tuhan. Mungkin kami punya banyak keterbatasan Tuhan. Mungkin kami punya banyak kekurangan, kelemahan kami Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan, siang hari ini kami datang merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan, siang hari ini ketika kami datang di hadapan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Engkau yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami sepenuhnya. Sehingga dengan iman kami percaya ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang sempurna. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita lanjutkan dengan deklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kami membawa segenap syukur kami Tuhan. Sembah kami di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.
ada dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah basyaka nama Yesus. Iya nama Shana nama Yesus. Iya nama Yashaka nama nama Yesus. Shana nama kesetiaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan. Ora basyaka nama Yesus. Shana nama Kau anak yang kudus, Kau anak yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita nyatakan, Kau Allah yang kudus, Kau yang kudus Tuhan, di tahta-Mu kami menyembah. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Kuasa-Mu kami puja Engkau Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Engkau Raja mulia. Mari satu suara nyatakan, Kau Allah, Kau Allah. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Di tahta mari nikmati hadirat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ini iman kami Tuhan Yesus.
satu nama. Siapa namanya saudaraku? Yesus. Yesus. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Mega Bekasi serahkan. Siap datang memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh lihat kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tos, katakan engkau dahsyat di dalam Tuhan, amin. Yang sudah katakan amin. Amin. Boleh angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Pandang Yesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Come on everybody, clap your hand. Sebab Roh Kudus ada di tempat ini. Dan kita nikmati kebaikan Tuhan, amin. Come on dance. Sama-sama nyatakan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara. Karena apa? Yes, itu dia. Tuhan. Sama-sama menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Siap saudaraku? Come on, Mega Bekasi. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yesus dahsyat. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Serahkan, yes, kami mengasihimu. Hari demi hari kami mengasihimu. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Ku angkat. Karena come on, jangan ada yang jaib. Mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Come on. Kau besar dan mulia, yes, ajaib semua perbuatanmu. Ya Tuhan baik. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernapas memuji-muji Tuhan. Apapun keadaan saudara, ketika saudara datang di tempat ini, kita sama-sama mau datang menyembah Tuhan, amin. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, come on. Kau terbesar dan mulia, yes Lord, ajaib semua perbuatanmu. Yes, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Katakan, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Pujian tadi Anda berkata, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara, ku bernyanyi. Karena apa Bapak Ibu?
karena ada Roh Kudus. Amin. Amin. Itu yang membuat kita terus mengasihi Tuhan. Amin. Senggol kiri kanan saudara, katakan, Roh Kudus memenuhimu. Roh Kudus memenuhimu. Amin. One more time, come on, clap your hand. Mampah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir, sukan tinggi nama, sukan ajaib. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Roh Kudus membakar setiap. Sama-sama katakan, bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Oh, mengalir. Nyalakan api. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana. Tercurah, saling memberkati Bapak Ibu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Bila Roh Allah ada di tempat ini, ada puji-pujian, amin. Boleh yang wanita saja. Jiwa bebas. Gantian yang pria, langkah. Langkah takkan berhenti, yes. Berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib. Semua tangan terangkat. Roh Kudus membakar. Dengan iman, bakar. Fire and glory. Mujizat terjadi. Mengalir. Hosana, haleluya. Hosana. Tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, terjadi. Kasih dulu tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya umat-umat yang datang siang ini adalah umat-umat yang rindu akan lawatan Tuhan. Amin. Silakan. Sama-sama kita bersaut-sautan. Hosana, haleluya. Saudara, boleh lebih dahsyat lagi. Hosana, haleluya. Saudara, boleh sambil angkat tanganmu. Hosana, haleluya. Shout, Hosana, haleluya. One more time. Hosana, haleluya. Musik memuji Tuhan. Come on, shout. Roh Kudus membakar. Berkati kiri kananmu. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Lagi terus Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Come on shout, bakar. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Come on, mengalir. Hosana, haleluya. Hosana. Tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban
Yesus dahsyat. Baik, ini waktu kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saudara boleh memberikan yang terbaik. Saudara boleh mempersiapkan sejenak, akan tunduk kepala. Kita berdoa. Hosana bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Kau memenuhi setiap kami dan memampukan setiap kami untuk terus mengasihi Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Sebentar kami boleh memberikan korban syukur kami. Kami berikan yang terbaik. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami. Jamah setiap kami untuk datang mengasihi Tuhan. Kau yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidah atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran. Dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan,
bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sejenak kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita, Bapak Ibu. Kau segalanya dalam hidup kami, ya Yesus. Selamanya kami mengasihi Engkau. Kau baik, Kau setia dalam setiap musim hidup kami. Segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Amin, amin. Dia beri hidup kesempatan. Mari pandang Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan, dalam segala keadaan. Oh lama-lama, oh lama-lama, tetap Kau kekasih jiwa kami, Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Kau dalam hidup kami. Kau mata air kehidupan setiap kami. Memiliki segala-galanya, Tuhan Yesus. Di setiap musim kehidupan, waktu tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Nyatakan sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kau yang mengasihi Tuhan
bersama-sama sekali. Sambil mengangkat kedua tangan kita, pandang Yesus sekali. Yesus, Kau mendengar setiap umat yang mengasihi Engkau Tuhan. Kaulah kekasih jiwa kami, Kaulah pribadi cinta mula-mulanya kami Tuhan Yesus. Sekarang oh Yesusku, saya mengundang sama-sama kita boleh bangkit berdiri hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan selamanya. Kami percaya Engkaulah yang memiliki cinta sejati. Bahkan Engkau sendiri itulah kasih ya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu melingkupi setiap kami ya Bapa. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di hati kami seperti di surga. Bahkan di ruangan ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga ketika kami menerima firman Tuhan, kami memiliki hati seperti tanah yang subur. Sehingga itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk jadi berkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Sekalipun di jam 1 siang tetap semangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah memberkati kita semua. Boleh menyembah, memuji Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Dengan pujian penyembahan yang kita rasakan pada siang hari ini, amin. Kita mengalami sukacita, bahkan ada yang bisa menari ya. Oh haleluya, saya percaya ada kesembuhan yang terjadi, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama. Beberapa minggu ini kita betul-betul disajikan temanya tentang Ayub, dalam bahasa Inggrisnya Job ya, Ayub, Job. Itu sangat luar biasa, saya sendiri diberkati ketika membaca kitab Ayub berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Dan minggu yang keempat ini temanya adalah true love. Ya. Dari awalnya adalah cinta buta, cinta butanya Ayub. Kemudian akhirnya Tuhan mensingkapkan mata hatinya dan Ayub pun merasakan cinta yang sejati. Sedikit untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara, profil Ayub bisa ditampilkan. Ada? Slide-nya ada. Oke, baik. Ya, ini profil Ayub sedikit Bapak Ibu Saudara. Ayub berdasarkan kitab Kejadian, kitab Ayub, maksudnya kitab Ayub pasal 1, Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa Ayub ini adalah warga Us ya, tanah Us, dia kelahiran ataupun orang Us. Jadi dia bukan orang Ibrani kalau penafsiran saya. Makanya saya dapatkan ayat dari Ratapan 4 ayat 21 yang mengatakan demikian. Bergembira dan bersukacitalah hai putri Edom,
engkau yang mendiami tanah Uz. Jadi sama ya, sama-sama di tanah Uz. Lalu kemudian Kejadian 36 ayat 8 mengatakan, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambar yang ada di layar monitor, itu pegunungan Seir tuh Bapak Ibu Saudara. Ya kalau sekarang dirubah bagus oleh negara Israel menjadi indah sekali. Itu ada di wilayah Teluk Akabah atau Eliat ya. Dan Laut Mati, antara Laut Mati dengan Teluk Akabah. Ya, itu sangat luar biasa perbatasan antara Mesir dan Kanaan. Jadi kalau menurut tafsiran saya, Ayub ini memang bukanlah warga Ibrani, melainkan kemungkinan besar adalah keturunan ataupun kakek moyang daripada Edom juga ya, Esau. Makanya Alkitab tidak menyebut kalau Ayub ini suku apa, antara suku Ruben kah, Yehuda kah, Simeon kah, jadi tidak ada sama sekali Bapak Ibu Saudara. Oke, itu seputar mengenai profil Ayub untuk diketahui. Next, berikutnya, slide berikutnya. Dan tema kita pada minggu ini adalah mengenai cinta sejati. Dan ayat dasar yang dipakai adalah Ayub 42 ayat kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkaunya itu besar ya, Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Padahal kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara baca keseluruhan kitab Ayub, itu Tuhan tidak menampakkan diri, melainkan ada di dalam badai. Jadi kalau ada di dalam badai kemungkinan besar Ayub sebenarnya tidak melihat. Tapi yang dimaksudkan Ayub saking terpesonanya Ayub, dia katakan dia melihat Tuhan. Padahal dia mendengar suara Tuhan. Jadi bedakan ya Bapak Ibu Saudara, dia betul-betul tidak melihat. Beda seperti Musa yang memang melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Ayub hanya mendengar suara Tuhan di Ayub pasal yang ke-38 hingga ke Ayub pasal yang ke-42. Jadi ini merupakan perjumpaan pribadi Ayub dengan Tuhan sehingga dia mengenal Tuhan secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Next berikutnya, bicara mengenai cinta sejati, ayat yang saya dapatkan justru dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang memang saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara sudah mengetahuinya. For God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan His only begotten Son. Ditulis dengan secara gamblang sekali, satu-satunya anak Allah yang tunggal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Bapak Ibu Saudara, tidak binasa, not perish, tetapi memperoleh everlasting life, kehidupan yang kekal. Jadi ini sebenarnya ultimate, puncak daripada kasih karunia dan kehendak Allah, yaitu hidup yang kekal. Sama-sama katakan hidup kekal. Hidup kekal. Jadi tanpa Yesus semua manusia itu perish, tidak mampu hidup kembali, tidak mampu bangkit dari kematian Bapak Saudara. Tapi cinta sejati Tuhan melompati jurang kemustahilan. Sama-sama katakan jurang kemustahilan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Turun dari surga, Yohanes mengatakan demikian, aku turun dari surga supaya kita melihat kemuliaan Bapa dan kita memperoleh pengampunan. Ini wajahnya masih kurang percaya. Kita lihat slide berikutnya supaya semakin dahsyat dan percaya. Yohanes 3 ayat 16 ini mengingatkan saya juga Kisah Rasul 13 ayat 36. Bisa buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara, baik di handphone, di tablet atau baca langsung di monitor ya. Kisah Rasul 13 ayat 36. Kita baca bersama-sama ya, biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saya baca ini kaget dan diberkati Bapak Saudara. Ini dahsyat, dia mengawalinya si penulis Kisah Rasul ini kan Lukas. Ya, penulis Kisah Rasul ini tabib Lukas, murid daripada rasul-rasul. Dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah. Adakah di sini yang berani mengklaim saya sudah melakukan kehendak Allah? Boleh angkat tangan. Tidak ada, tapi Alkitab mengatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tapi perhatikan, lalu ia meninggal, mangkat itu modar, mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada apa Bapak Ibu Saudara? Kebinasaan.
related sekali dengan Yohanes 3 ayat 16. Makanya baca Yohanes 3 ayat 16 ini saya diberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, adalah Tuhan, mereka akan memperoleh hidup yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, Bapak Saudara. Kemudian dahsyatnya di ayat 37, baca kembali, ditampilkan kembali, justru penulis kisah Rasul ini yang bernama Tabib Lukas mengcompare kisah Daud dengan siapa Bapak Saudara? Dengan Yesus. Saya ulang lagi. Dahsyatnya penulis kitab kisah Rasul ini atau kisah Rasul ini yaitu Lukas mengcompare, membandingkan kisah Daud dengan Yeshua HaMasyiah, dengan Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Ada kata tetapi di situ. Tetapi Yesus dibangkitkan Allah. Amin. Amin. Loh, ini orang-orang Kristen semua di sini. Percaya kebangkitan Yesus kan? Amin. Jadi di-compare, Daud benar melakukan kehendak Allah, tapi modar gitu loh. Kalau bahasa Indonesia sehari, benar Daud itu melakukan kehendak Allah, tapi modar gitu. Artinya semuanya masuk ke dalam kesia-siaan, kata kitab pengkhotbah. Tetapi kisah Rasul mengatakan, tetapi beda nih dengan Yeshua HaMasyiah, dengan Yesus. Yesus dibangkitkan Allah, enggak seperti Daud. Oke. Saya kayaknya nggak aman dipelototin semua nih Bapak Saudara. Kemudian lihat ayat 38 Bapak Saudara. Ada kata jadi. Jadi itu merupakan kesimpulan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Yesuslah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi ultimate prestasi terakhir, goal terakhir Bapak Ibu Saudara. Ultimate aim itu bukanlah sekedar dipuja dari surga. Ini anak yang saleh, ini anak yang takut akan Tuhan, ini anak yang melakukan kehendakku. Tidak, ultimate yang paling terakhir, ultimate aim, tujuan daripada yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita semua beroleh kebangkitan dari antara orang mati dan hidup yang kekal. Jadi kalau mati bukan langsung alami kekekalan, masih menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita masih menunggu Yesus datang yang kedua kali. Karena inilah berita Injil seperti yang dikatakan tadi VOP. VOP bilang bahwa apa? Injil itu harus yang sesuai dengan apa yang Yesus sudah kerjakan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Setuju gak kalau Bapak Ibu Saudara saya katakan Yesus mati pasti masuk surga? Setuju gak? Pasti setuju. Orang dia saleh, dia benar, gak kawin. Tidak ada masalah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yesus mati, dipukulin, dianiaya, digantung di kayu salib. Mati pasti masuk surga. Tapi kenapa harus bangkit lagi? Paham? Bapak Saudara, mengikuti saya? Mengikut saya? Sebenarnya beritanya udah komplit. Yesus sudah pasti saleh dan suci. Mati pasti masuk surga. Udah aja itu berita yang diberitakan kepada setiap kita sampai sekarang. Tetapi ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Beritanya dikatakan Yesus bangkit pada hari yang 3. Ngapain bangkit? Kalau memang berita yang kita tunggu-tunggu adalah mati masuk surga. Tidak Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan ini penting. Ini saya mau kasih pelan-pelan nih Bapak Saudara. Ini yang paling penting. Titik yang paling penting. Karena Yesus mengatakan akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Baru nanti kebangkitan yang kedua itu untuk kita dibuang ke lautan api yang menyala bagi mereka yang tidak di dalam Kristus. Amin. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Matius pasal 24, ini PR, baca di rumah. Matius pasal 24, itu dikatakan waktu Yesus mati lalu bangkit, itu kubur-kubur terbuka, kubur orang kudus. Karena terjadi kebangkitan orang-orang mati. Haleluya. Jadi kesalehan dari semua para nabi termasuk Ayub. Saya ulangi, kesalehan para nabi termasuk Ayub tidak akan menjadi berguna alias sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak akan bangkit kalau Yesus tidak datang. Pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada agama lain menanyakan iman Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Allah harus datang ke dunia? Karena harus mati di kayu salib
supaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan itu dibuktikan oleh Yeshua HaMasiah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus bangkit, maka semua orang kudus, orang saleh di zaman perjanjian lama dari Adam, Daud, bahkan Ayub pun bangkit. Masih belum percaya, mukanya nanti baca lagi dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang paling terakhir. Daniel dikatakan begini sama Tuhan. Daniel, kamu akan beristirahat. Ini bukan Daniel ini ya, bukan Daniel yang ini ya. Daniel kayaknya juga lelah juga nih. Daniel, kamu akan beristirahat. Ini yang disebut beristirahat bukan tidur, tapi modar. Enggak ya, Daniel panjang umur. Ya, Daniel yang di alam Alkitab dikatakan apa? Kamu akan istirahat. Istirahat itu bukan tidur, tapi modar. Tapi kata malaikat kepada Daniel apa Bapak Saudara? Tapi nanti pada akhir zaman, aku akan membangkitkan engkau. Mukanya masih nggak percaya, nanti baca di rumah kitab Daniel pasal terakhir. Jangan sampai menjadi orang Kristen nggak tahu kisah Daniel dan maupun juga kisah Matius pasal 24 yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Jadi berita ini berita yang dahsyat. Everlasting life, hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nanti bagaimana Pak Joshua kalau pada saat hidup kekal? Kerjanya ngapain? Tanya para pendoa. Memuji dan menyembah Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Saya mau tanya, di sini yang paling tua siapa nih? Kayaknya Pak Paima ya. Pak Paima umurnya berapa? 80. 80 betul ya, 80 dahsyat nih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Paima. Woi, dahsyat. Udah melewati berbagai macam ini presiden. Udah nyalamin Soeharto ya Pak ya. Nyalamin presiden-presiden yang lain Bapak Saudara. Ini udah lewatin. Tanya Pak Paima. Melewati sampai ke umur 80 ini pergumulannya banyak gak? Banyak. Bayangin salah satu yang kita harus hadapi apa? Kebosanan. Betul gak? Nah Ibu Heti juga, umurnya berapa Bu Heti? 58? 68? Kayaknya kalau menyebut umur pada ketakutan semua ya. Saya 47, gak usah khawatir Bapak Saudara. Nanti Tuhan panggil juga siap-siap, amin. Nah kalau ini hidup kekal. Hidup kekal Bapak Saudara, hidup kekal. Wah, kalau nggak dibiasakan dari sekarang, kalau nggak dibiasakan dari sekarang Bapak Ibu Saudara, nggak cocok nantinya di kerajaan Allah. Betul nggak Bapak Saudara? Makanya Tuhan tuh bukan marah, bukan tidak adil atau jahat, bukan. Tapi ini cocok apa tidak? Hidup dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. See? Ini tiap hari Minggu aja pergumulannya berat. Betul nggak? Aduh ke gereja lagi. Oh haleluya. Dengerin lagi pujian, penyembahan dan khotbah. Bagaimana nanti hidup kekal bersama Yesus Bapak Saudara. Setiap hari ketemu Pak Robert, tiap hari loh hidup kekal bersama ketemu Pak Robert. Tiap hari nih Bapak Saudara. Ini nggak gampang Bapak Saudara, hidup kekal. Pikirkan baik-baik, masih mau hidup kekal? Hidup kekal tuh panjang Bapak Saudara. Memang menggunakan tubuh kemuliaan. Bayangin kalau kita mirip-mirip kayak yang di Ayub pasal pertama. Siapa namanya? Iblis. Iblis itu harusnya kan di sorga. Tapi Tuhan nanya, dari mana sajakah engkau? Apa kata jawaban iblis? Apa jawaban iblis dalam Ayub pasal 1? Keliling-keliling dia. Traveling. Bosanan dia. Waduh, dia gak betah. Bayangin Bapak Saudara, malaikat aja udah kayak Lucifer aja keliling-keliling. Padahal dia punya fungsi memuji dan menyembah. Ternyata dia keliling-keliling Bapak Saudara. Jadi jangan suka keliling-keliling. Haleluya. Haleluya. Nah ini buktinya kan si Lucifer Bapak Saudara. Jadi gak gampang untuk permanen hidup kekal dan tetap setia. Dilatih dari sekarang. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Diawali cinta buta, diakhiri cinta sejati. Ayub pasal 42 ini merupakan respon yang benar dari Ayub, yaitu pertobatannya. Dia katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub pada akhirnya menyadari bahwa dia salah. Next berikutnya. Kenapa Pak Joshua Simamora yakin sekali bahwa Ayub bertobat? Kita lihat. Boleh dibuka slide berikutnya. Nah ini dia.
Sesungguhnya menurut Elihu itu salah satu yang berani menegur Ayub. Bukan tiga sahabatnya, ini bukan tiga sahabatnya Ayub. Ini anak muda, Elihu namanya. Kalau Elihu berani negur, saya yakin itu Tuhan yang suruh. Dia katakan demikian, Ayub tuh ngomongnya demikian. Aku nih bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, tidak ada kesalahan. Wah, berani sekali Ayub ngomong. Padahal Rasul Paulus mengatakan apa? Semua orang telah berdosa, berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Ayub akhirnya ngomong Bapak Saudara. Di Ayub pasal pertama, Ayub memang tidak mengungkapkan isi hatinya. Tapi ternyata gatel semua badan Bapak Ibu Saudara. Sakit yang begitu rupa membuat pada akhirnya dia mengeluarkan ungkapan hatinya. Gak apa-apa, memang Tuhan sengaja supaya kita memunculkan aslinya kita. Amin. Amin. Supaya nanti yang masuk dalam kerajaan Allah hidup yang kekal bukan lagi manusia kepalsuan. Apa adanya kita. Tapi bukan berarti begini. Ini emang udah begini gue. Jadi jangan dilarang emang begini gue. Itu bukan anak Allah. Anak Allah ketika dimunculkan aslinya. Kemudian datang merendahkan diri. Seperti Ayub. Katakan amin. Haleluya. Ini lihat tegurannya Elihu kepada Ayub. Next slide berikutnya. Teguran Elihu menyatakan Ayub itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Lalu marahlah Elihu. Ia marah terhadap Ayub karena apa Bapak Saudara? Ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Mengerikan sekali. Berani menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih bagus. He justify himself rather than God. Jadi dia membenarkan dirinya. Harusnya siapa yang membenarkan kita Bapak Ibu Saudara? Allah yang membenarkan kita. Kan perbandingan ada kata rather than God. Dia membenarkan dirinya. Ini yang sering terjadi. Halo, kita ngakunya Kristen. Tapi pola pikirnya agama lain. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Keselamatan kita dan pengampunan dosa yang tadi diberitakan oleh Lukas dalam kisah Rasul tadi. Bahwa kita memperoleh dari kasih karunia Kristus. Amin. Haleluya. Kita dibenarkan. Gak ada orang yang gak bisa gak berdosa. Karena Tuhan tahu dari kejadian pasal 3. Adam pun jatuh Bapak Ibu Saudara. Ayub sampai gak melihat. Saya pernah Bapak Ibu Saudara menginjilin di SMA waktu zaman saya SMA. Saya nginjilin, biasa masih semangat 45 ya. Habis lahir baru terima Yesus saya nginjilin. Saya bingung cara menginjilin sama orang alim ini. Kadang-kadang menginjilin orang alim lebih susah loh. Daripada menginjilin orang yang gak alim. Tahu alim ya? Bukan martabak alim. Apa? Baik, saleh gitu. Saya cari kalimatnya apa ya? Oh saya cari kalimat dapat ini. Kita semua orang berdosa ya teman, guys. Saya lupa zaman dulu ngomongnya guys atau friend. Saya lupa zaman SMA. Udah lama sekali tuh ya. Udah 30 tahun yang lalu, saya sekarang 47. Jadi lupa saya nginjilnya bagaimana. Terus yang bikin kaget gini, udah pede, mantep dengan open kalimat kita semua orang berdosa. Teman saya ini bilang gini, enggak. Gua gak berdosa. Letoy ya saya Bapak Saudara. Bingung cari jurus lain. Masih SMA, masih menggebu-gebu. Dia bilang enggak, gua aman-aman aja, gua gak berdosa. Gua baik-baik aja. Iya juga sih. Saya jadi langsung ikutin dia. Iya juga sih, anaknya alim, semuanya baik-baik aja, gak ada masalah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kayak begini. Amin. Merasa semuanya oke. Dan padahal Allah mengatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Elihu menegur dengan dahsyat kepada Ayub. Next. Oke, berikutnya. Saya bacakan Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Jadi Tuhan tidak marah kepada Elihu, Tuhan marah kepada Elifas. Bedakan, Tuhan tidak marah kepada Elihu, Tuhan marah kepada Elifas orang Teman, bahkan terhadap kedua temannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka bertiga tidak berkata dengan benar tentang Tuhan seperti Ayub. Ayub ngomong apa? Kok sampai Tuhan puji?
Bukan karena perkataan argumentasinya. Karena Ayub bilang gini, Tuhan aku salah. Aku cabut kata-kataku. Tuhan aku salah. Aku menyesal. Justru ketika kita ngomong Tuhan I am wrong. Itu berkata benar menurut Tuhan. Saya ulang. Justru kalau kita berkata Tuhan aku salah. Tuhan suka. Justru itu berkata benar tentang aku. Makanya kemarin yang khotbah siapa? Pak Paul. Betul gak? Membandingkan dua orang. Satu pemungut cukai. Satu siapa? Satu ahli Taurat, orang Farisi. Hidup orang ahli Taurat, orang Farisi, hidup takut akan Tuhan Bapak Saudara. Hidupnya benar-benar katam itu. Gak ada cacat lah istilahnya. Tapi yang Tuhan puji siapa? Pemungut cukai. Itu Allah kita. Makanya dia datang dari surga ke muka bumi ini. Amin. Haleluya. Berikutnya ayat 8. Ayub 42 ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya, lihat ini. Tuhan langsung menunjukin kegalakan ini. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi 3 sahabatnya setelah dia berhasil menyalahkan Ayub. Tuhan tidak mempermasalahkan mereka menyalahkan Ayub. Karena memang Ayub juga salah. Tapi yang dipermasalahkan Tuhan adalah mereka tidak berkata benar seperti Ayub. Sementara mereka balik mau pulang, Tuhan bilang, aku marah sama kalian. Segera datang ke Ayub, bawa korban persembahan, biar Ayub yang menaikkan doa kepada kamu. Dan ini luar biasa Bapak Saudara. Ini luar biasa banget. Satu sisi Ayub bilang gini, kok jadi gua yang doain dia? Terus kemudian yang 3 orang sahabatnya, kok jadi gua yang bawa persembahan? Dua-duanya sengaja diamprokin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan wow. Ini caranya Tuhan selalu bekerja nih. Dan sering kali kan kita begitu. Coba di rumah tangga. Suami, istri, orang tua, anak. Atau bahkan pelayanan. Masing-masing punya kebenarannya sendiri. Mempertahankan kebenarannya. Kata Tuhan, dua-duanya harus dipertemukan. Yang satu mendoakan minta pengampunan, yang satu bawa persembahan. Haleluya. Dan lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Next. Boleh tampilkan? Nah ini dia. Jadi cukup banyak ada kata-kata daripada Ayub yang menunjukkan bahwa dia itu bertobat. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku bicara tapi tidak akan kuulangi Tuhan. Bahkan 2 kali tapi tidak akan kulanjutkan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu kata-kata Ayub. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dan rohnya itu kan mulai melanda, betul gak? Rohnya melanda sama kita. Kita pun sering terjebak itu. Yakin banget diri kita benar. Sampai pada akhirnya kita jadi kaget. Kok bisa mengerikan sekali diriku ini ya? Bisa menghakimi bahkan bisa marah sedemikian rupa Bapak Saudara. Betul gak? Gak mau mengampuni. Wah jadi lupa gitu kasih karunia. Loh saya juga kan karena kasih karunia. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bisa duduk di sini menikmati hadirat Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Sampai kita melupakan yang esensi nih, yang substansi nih Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan, hei, enggak ada yang benar. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara memahami kisah Tuhan dengan Ayub ini enggak bisa terpotong-potong. Boleh tampilkan slide berikutnya. Memahami kisah Tuhan dengan Ayub ini harus dibaca secara komprehensif. Dengan pemahaman PL dan PB. Kalau enggak seperti kata VOP tadi. Kita terjebak dalam penyesatan dan kesesatan Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat pertama-tama ya. Mengenai sakit penyakit Bapak Saudara. Alkitab enggak menutup mata.
Alkitab tidak pernah memihak ke satu pihak yang kiri ataupun yang kanan Bapak Ibu Saudara. Lihat Matius 9 ayat 2 dan maupun ayat 6 sampai 7, Yesus menyatakan bahwa memang ada penyakit yang karena dosa Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Berarti awalnya berdosa. Yesus menyatakan dalam Markus 2 ayat 5, Markus 2 ayat 10 sampai 12. Bahkan dalam Yohanes 5 ayat 14, Tuhan mengingatkan kepada orang yang sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada penyakit yang karena dosa. Jangan sampai kita bilang, jangan menghakimi. Bukan begitu. Kita seringkali salah mengambil kesimpulan. Sok tahu gitu loh. Makanya pastikan diem dulu. Lihat sahabat Ayub. Nanti Bapak Saudara baca kisah Ayub tersebut pasal yang ke-2 ayat 11 sampai 13. Kisah Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Itu 3 sahabatnya Bapak Ibu Saudara bukan kacang-kacang dalam kunjungan. Baca. Waktu mereka mengunjungi berapa hari? Ada yang tahu nggak? Nanti dapat hadiah dari WL-nya nih. Dapat sepeda. Ada yang tahu mereka kunjungan 3 sahabat Ayub menemui Ayub menghibur berapa hari? Ada yang tahu nggak? Ntar dapat hadiah dari Ibu Alang. Ada yang tahu berapa hari? 7 hari, 7 malam. Ini benar-benar serius dia ikut berduka. 3 sahabat ini bukan menghakimi Ayub. Dia serius empati. Duduk di tanah. Bukan kacang-kacang konselingnya. Ada gak di sini yang berani kunjungan sampai 7 hari 7 malam? Kunjungan 2 jam aja udah lihat-lihat jam. Kita mau antar anak sekolah dulu. Ini ada urusan gitu ya. Kunjungin Ayub 7 hari 7 malam. Itu serius Bapak Ibu Saudara. Nangisnya beneran dan duduk di tanah. Jadi ketiga sahabat Ayub ini bukan benci sama Ayub. Atau memang sengaja mau menghakimi Ayub. Mereka ngomong karena di Ayub pasal 3. Nanti baca lagi. Ayub pasal 3 ayat 1. Ayub ngomong mengutuk hari kelahirannya. Wah langsung yang 3 sahabat ini karena tahu kebenaran. Tahu firman ini. Dia langsung ngomong. Gitu Bapak Saudara. Itu kisahnya. Nanti baca baik-baik. Makanya terjadilah argumentasi. Tapi sesungguhnya mereka baik. Jadi kalau mau melihat itu jangan main pukul rata ya. Jangan generalisir. Termasuk kayak penyakit ini Bapak Saudara. Ada penyakit yang memang karena dosa. Harus diakui nih. Ada penyakit yang memang tidak karena dosa. Lihat Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 bukan karena dosa. Dikatakan apa kata Tuhan Yesus? Buta sejak lahir ini bukan karena dosa orang tua. Juga bukan karena si butanya. Apalagi si buta dari gua hantu. Bukan. Dia memang karena apa? Karena Tuhan ingin menyatakan karyanya. Haleluya. Dan menurut saya Ayub mirip nih. Sengaja Tuhan izinkan supaya dia mau menyatakan kemuliaan dan karyanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saat ini kan banyak nih. Ada berapa ratus orang. Kita berbeda-beda. Mungkin ada awan gelap dalam kehidupan kita. Kita mungkin dalam lembah kekelaman. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kalau masalah mah gak usah diundang. Kemarin tuh habis 17 Agustus ya. Ada acara rohani loh. Next Gen bikin acara ya. Next Gen bikin acara 17 Agustus. Betul gak David Ferdinand? Pulang dari acara. Henok dan Hizkia anak saya naik motor. Breng. Saya udah gelisah kok belum pulang jam 11 malam. Saya baru baringin tidur gini. Kayak ada kayak ngelihat Hizkia. Wah nih udah deg-degan saya ini. Terus bunyi telepon. Kering. Bukan kering ya. Handphone kok kering. Bunyi handphone lah begitu ya. Terus saya dengar, kenapa Hizkia tabrakannya? Saya langsung gitu. Iya Pi, kesini Pi. Oh ya udah. Udah lemes. Masalah nggak pernah diundang. Datang dewe. Saya cuma diem aja. Istri saya udah lemes tuh. Saya cuma diem aja. Tabrakan. Pikirannya udah kemana-mana orang tua kan. Tabrakan. Henok di depan, Hizkia di belakang, masih boncengan. Wah udah pusing malam-malam di Kalimalang. Pas nyampe Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah, haleluya, haleluya. Saya lihat David ada di situ ya, sebagai kabit ya. Ada David di situ, ada teman-teman dan puji Tuhan, tapi tolak ya, saya nggak mau kecelakaan lagi. Puji Tuhan itu tabrakannya dekat warga, Bapak Saudara, dekat warga. Jadi warganya langsung nangkep yang nabrak, nggak bisa kabur kan. Gitu, ditahan dulu. Udah gitu ada klinik, betul ya David, ada klinik di situ.
Dan Henok langsung dijahit tangannya, 4 jahitan. Terus yang dahsyat lagi Hizkia. Saya pengen tahu yang si bontot nih. Saya lihat bontot, nggak ada luka. Sakit nggak? Enggak. Coba pegang dulu, goyang-goyang. Enggak katanya. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Amin. Saya bukan bilang bahwa harus nggak ada luka, bukan. Tapi saya melihat kasih karunia Tuhan. Kerap kali bayangan kita tuh jauh lebih melampaui apa yang kejadian, betul nggak? Padahal diem aja dulu, Tuhan, saya cuma diem aja. Dan puji Tuhan ya warganya yang bilang, udah om, gak usah khawatir, anak om gak salah. Emang saya udah mau negor sih anak saya, kamu ngebut ya? Kata warga, anak om tidak salah, tidak ngebut, pakai helm, ada spion, bawa SIM, STNK, lengkap. Ini nih, yang jahat, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan. Itu artinya udah dibelain semuanya kan. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, amin. Tapi nggak harus endingnya kayak begini juga, enggak, ya kan? Tapi maksudnya Bapak Saudara, kita menghadapi kehidupan yang memang cepat perubahannya dan kita nggak tahu, nggak bisa kita kontrol, betul nggak? Kita tidak bisa kontrol apapun juga, tapi Tuhan bisa. God is in control everything, amin. Tuhan kita tetap tidak berubah, haleluya, haleluya. Nah ini saya mau bagikan juga Bapak Saudara. Kalau baca Alkitab termasuk kitab Ayub ini harus baca secara menyeluruh. Pertama kita harus ingat dulu Roma 3 ayat 9. Karena patokan kita adalah Yesus. Semua orang di bawah kuasa dosa, Roma 3 ayat 9. Kemudian dosa sudah ada sejak Adam dan semua orang berbuat dosa, Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12 sampai 14. Kemudian dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Ini yang paling penting nih, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika orang mengatakan enggak berdosa, maka orang tersebut nipu diri sendiri dan tidak ada kebenaran. Haleluya. Mau dia anak pendeta, mau dia anak nabi, mau keturunan nabi, semua orang berdosa. Justru gak ada kebenaran kalau mengatakan saya gak berdosa. Nah kalau dalam diri kita udah gak ada kebenaran, mau berbuat saleh pun ya salehnya saleh menurut versi kita. Tidak menurut versi Tuhan, semesta alam. Jika seorang mengatakan tidak berbuat dosa, Yohanes 1 ayat 10, ini 10 saya salah tulis. Maka mereka menjadikan Tuhan itu pendusta. Bayangin, satu kita menipu diri sendiri, yang kedua kita menjadikan Tuhan pendusta. Jahat loh, nuduh Tuhan pendusta. Nuduh hakim aja marah hakimnya, apalagi nuduh Tuhan Bapak Saudara. Menjadikan Tuhan pendusta kata 1 Yohanes. Jadi ini dosa serius yang dilakukan oleh Ayub Bapak Ibu Saudara. Ayub membenarkan dirinya. So jangan coba-coba masuk membenarkan diri. So kalau kita mengalami posisi kita difitnah atau dipersalahkan, diem, memang gak gampang. Apa justru juga mungkin marah, betul. Saya kan ada Bataknya Bapak Saudara, bisa juga saya marah kan. Bisa muncul si mamoranya gitu kan. Tapi tetap kan kita anak Tuhan, haleluya. Kita mengatakan sudah lahir baru, langsung cup, iya ya. Tuhan ampuni saya. Langsung merendahkan diri. Nanti bagian Tuhan yang membenarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Next, berikutnya. Nah ini dia. Ada Elifas, ada Zofar, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bildad. Ya. Nah mereka akhirnya ditegur Tuhan dan Tuhan menyuruh mereka untuk memberikan korban persembahan, lalu kemudian Ayub yang mendoakan mereka supaya mereka diampuni. Setelah Ayub mendoakan ketiga sahabatnya, apa yang terjadi? Kulitnya kinclong, Bapak Saudara. Kayak habis dari klinik kecantikan. Indah lagi. Haleluya, dan sembuh, dipulihkan. Nah demikian juga dengan keselamatan Bapak Saudara. Sekarang kita masih mengenakan tubuh yang masih bisa kena sakit penyakit. Amin. Tapi nanti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Haleluya. Kemudian bicara keselamatan bukan hanya nanti hidup kekal. Tetapi juga saat ini Tuhan tetap memberikan janji. Bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Amin. Kesembuhan itu bagian dari keselamatan. Diberkati dengan kesehatan juga bagian dari keselamatan. Tetap ada sukacita dan damai sejahtera juga bagian dari keselamatan. Jadi jangan hanya berpihak di kiri atau di kanan. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tidak bisa, PL doang gak bisa, harus PB. Bukan PB doang, harus PL. Dua-dua imbang, balance. New balance. Oh haleluya. Amin. Ini kekristenan, harus komplit. Puji nama Tuhan. Next, terakhir. Haleluya.
Ini dia. Dan pada akhirnya, boleh terakhir sebentar yang sampai happy ending aja. Memahami kisah Tuhan dan Ayub mesti diteliti secara komprehensif. Karena pada akhirnya happy ending. Tidak pernah dibuat sama Tuhan bad ending. Tetap happy ending. Siapa yang di sini kepengen happy ending? Oh, kisahnya pengen happy ending ya. Cinta sejati. Oh, haleluya. Pastikan bergaul dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Alkitab mengatakan kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Kristus Yesus mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku mengampuni engkau. Aku menerima engkau. Bilur-bilurku menyembuhkan. Amin. Kita naikkan pujian yang tadi terakhir ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Masing-masing Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus dalam Kejadian pasal 1 mengatakan bahwa Dia tetap berkuasa atas kegelapan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Sekalipun saat itu keadaannya gelap gulita menutupi samudera raya. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, mungkin sepertinya kita dalam keadaan gelap gulita. Saya mau kasih tahu, Dia Tuhan yang berkuasa. God in control. Dia masih pegang kendali. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Berseru kepada Dia. Dia sebenarnya yang sejati, master healing. Dia kesembuhan yang sejati. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Tuhan, aku salah. Kerap kali asumsiku berlebihan. Kerap kali aku khawatirnya yang begitu berlebihan. Tuhan, terima kasih firman-Mu berbicara pada siang hari ini. Buat hamba-Mu juga ya Tuhan. Jamah hati kami, supaya kami terus berada dalam track-Mu, dalam kasih setia-Mu yang ajaib dan benar itu Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan tanpa tuntunan-Mu. Roh Kudus, kami datang beribadah dengan satu tujuan. Supaya hidup kami di akhir zaman ini semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Dan hidup kami boleh berdampak, menjadi berkat seperti Ayub ya Tuhan. Ketika justru dalam keadaan susah seperti ini, justru begitu banyak orang datang menemui Ayub. Dan pada akhirnya Ayub bisa menyatakan Tuhan yang sejati yang benar seperti apa. Seringkali kami maunya nyaman Tuhan. Tapi justru Tuhan mengendaki mengganggu sedikit kenyamanan kami. Supaya kami menampakkan kemuliaan. Ini kami Bapa, biarlah firman-Mu terus berbicara pada kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biar benih ilahi ini berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan hidup kami mengalami perubahan. Dalam nama Yesus, kita semua yang bersyukur sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joshua Simamora. Biarlah Tuhan selalu memakai pelayanannya lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bolehkah sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, keluarga besar GBI Mega Bekasi rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bila ada mohon kesediaan untuk berdiri dan mengangkat tangan, kami rindu untuk berdoa dan menyambut saudara. Adakah dari saudara yang baru pertama kali hadir? Baik, puji Tuhan semua jemaat yang setia. Tiba saatnya kita akan memberi di persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu bisa mengisi di amplop-amplop yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi
Bapak Ibu Saudara juga bisa scan melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat persembahan kita bawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, tidak ada henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami imani Tuhan kehidupan kami berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, biar apapun yang menjadi pekerjaan dan usahanya Tuhan buat berhasil. Dan biarlah persembahan ini Tuhan kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang percaya dan siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi saudara. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar. Ibadah UMAS GBI Mega Bekasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 11 siang di ruangan Bougainville. Sebelum ibadah akan diadakan senam terlebih dahulu pada pukul 10 pagi. Penyerahan anak GBI Mega Bekasi dilaksanakan pada minggu kedua di setiap bulannya. Bagi jemaat yang ingin penyerahan anak, dimohon supaya memberikan data lengkap paling lambat hari Minggu pertama di setiap bulannya, karena saat prosesi sertifikat akan langsung diberikan. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Meir di 0896 5165 8737. Kepada seluruh pengerja GBI Rayan 18 yang telah selesai dan menjadi fasilitator Beyond Success, diwajibkan untuk membuka tabel Beyond Success. Diinformasikan kepada seluruh pengerja dan jemaat GBI Rayan 18 yang belum mengikuti Beyond Success, segera mempersiapkan diri dan mendaftar untuk mengikuti Beyond Success. Daftarkan diri Anda di sekretariat bersama Bapak PDP Joshua P. Simamora di nomor 0812 9343 5593. GBI Rayan 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 1 siang bertempat di GBI Cibitung. Shalom, Shalom Bapak Ibu semua. GBI Rayan 18 rindu mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikuti perjalanan Bible Study ke Turki selama 10 hari mulai tanggal 13 sampai dengan 22 November 2024. Dengan pembimbing Bapak Rohani kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Andi Markus. Hanya dengan biaya 18,8 juta dan hanya untuk 20 orang pendaftar pertama. Setelah itu harga tidak mengikat. Kami tunggu segera pendaftaran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Para jemaat Tuhan, khususnya PBI via Bethel Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Manado, kota di mana Tuhan Yesus memberkati, dan di belakang saya adalah Manado Tua, di mana pertama kali masyarakat Manado berasal. Pada kesempatan hari ini saya mengundang rekan-rekan PBI untuk hadir di dalam ibadah bersama pria Bethel Indonesia Rayon 18 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 September pukul 4 sore. Mari saya mengundang rekan-rekan PBI untuk hadir bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu saya kasihi. Puji Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Berarti satu perayaan Natal yang akan kita rayakan bersama. GBI Mega Bekasi kita akan merayakan Natal di mana Natal tanggal 24. Dan tanggal 25 kita akan ada ibadah Natal, dan tanggal 31 kita akan ada ibadah Natal, dan tanggal 1 kita akan ada ibadah buka tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak semua jemaat bisa kontribusi aktif di dalam acara Natal kita dengan cara membeli kupon yang seharga 50.000 ini dari panitia. Saya berharap Bapak Ibu bisa ikut membeli kupon ini. Dan setiap kali Bapak Ibu membeli kupon ini jangan dibuang, disimpan sampai nanti acara Natal, panitia akan memberikan apresiasi berupa door prize yang akan dibeli. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Bapak Ibu kita akan ada buku agenda dan juga ada sponsorship. Untuk Bapak Ibu yang punya perusahaan-perusahaan dan ingin iklankan usahanya, supaya bisa menjadi sponsor dari acara Natal kita, dan juga untuk buku agenda, Bapak Ibu di sini sudah ada daftar harganya. Bapak Ibu bisa minta proposal ini dengan pengerja yang ada di gereja,
sehingga Bapak Ibu bisa berkontribusi di dalamnya, dan saya percaya Bapak Ibu bisa baca lebih detail dan Bapak Ibu bisa dapatkan informasi yang lebih detail. Dan saya mengajak semua jemaat Tuhan, ayo kita berkontribusi bersama-sama, dan ini adalah perayaan Natal kita bersama tahun 2024. Doa saya dengan Bapak Ibu untuk kontribusi, Bapak akan diberkati, dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyelesaikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saudara yang diberkati melalui ibadah sore hari ini, bolehkah sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, begitu Tuhan firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Yosua Simamora. Tuhan luar biasalah Engkau Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah segala firman yang ditabur Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, tumbuh di hati kami, berbuah dan mengembang. Tuhan yang baik, Allah yang kami muliakan, berkati Tuhan hamba-Mu Pak Yosua Simamora, berkati keluarga dan seluruh keluarga besarnya. Kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun menyampaikan firman Tuhan, biar semuanya Engkau beritakan Engkau kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anaknya, berkati istri dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Tuhan pembina kami, Tuhan Niko Nugroharjo Tuhan dan wakilnya, dan juga Tuhan kepada gembala sidang kami, Pak Andi Markus dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan bekerja Tuhan, biarlah senantiasa mengurapi, membimbing mereka juga Tuhan, memberkati mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, biarlah senantiasa mereka sukacita di dalam nama-Mu. Tuhan, kami berdoa ke bangsa kami Republik Indonesia Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan di bulan Oktober Tuhan, bangsa ini Tuhan akan ada perubahan Tuhan, di mana Tuhan penggantian presiden. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Presiden Jokowi yang sampai akhir nanti Oktober, Engkau berkati Tuhan, biar senantiasa Tuhan apa tugas-tugas dia terakhir ini, biarlah Tuhan berjalan dengan baik. Dan juga kami berdoa Tuhan, Tuhan ke Presiden yang baru Prabowo Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa Tuhan memberkati dia Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini sedang menggodok Tuhan para menterinya Tuhan. Engkau Tuhan ikut campur sehingga menteri-menteri yang nanti akan diumumkan semuanya Tuhan membangun bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di bulan November bangsa ini Tuhan memasuki pilkada Tuhan. Pemilihan Tuhan gubernur, wali kota dan juga Tuhan para bupati Tuhan. Kami berdoa biarlah semua yang terpilih Tuhan benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Benar-benar melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami percaya ke dalam tangan dan juga kami berdoa untuk kota kami, kota Bekasi, yang juga Tuhan akan Tuhan Engkau berkati dalam pemilihan yang sebentar lagi Tuhan. Mulai Tuhan dari Jawa Barat sebagai gubernur, bupati dan juga Tuhan seluruh Tuhan sampai
Tuhan wali kota yang ada di kota Bekasi Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik, aman, tentram, tiada satu apapun yang mengganggu pilkada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi Tuhan. Berkati juga Tuhan para Tuhan jemaat-Mu yang datang pada saat ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjawab. Baik Tuhan, Engkau Tuhan. Kalau mereka keadaan fisiknya yang lemah, Engkau Tuhan berikan kesehatan. Kalau mereka secara ekonomi mereka, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami meninggalkan ruangan ini Tuhan. Apapun kendaraan yang kami pakai, Tuhan senantiasa membimbing kami, menuntun kami sampai ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, berkat berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami Tuhan mengakhiri Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita mengangkat tangan dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah keselamatan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari, melindungi, serta memperhadapkan wajahnya kepada kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kali, menjemput kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat dan kasih